Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi kita sudah sampai tentang tujuan daripada ilmu tajwid. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ma hukmu syari'i fi ilmi tajwid. Ma hukmu? Apa hukum asy-syari'i, syara' atau syariat fi ilmi tajwid, pada ilmu tajwid. Apa hukum syariat pada ilmu tajwid? Apa hukumnya kita belajar ilmu tajwid ini? Nah, at-tajwidu, ilmu tajwid, la khilafa fi annahu fardu kifayatin wal amalu bihi fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin minal mukallafin. La khilafa. Jadi ilmu tajwid itu tidak ada perbedaan. Ya, la khilafa, tidak ada selisih. Fi annahu, bahwasanya ilmu tajwid itu, belajar ilmu tajwid fardu kifayatin. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Wal amalu bihi fardu ainin. Dan mengamalkan ilmu tajwid itu ketika membaca Al-Quran, hukumnya adalah fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin, atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sampai di situ dulu. Jadi hukum belajar daripada ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah? Fardu kifayah ini adalah suatu kefarduan, suatu kewajiban yang apabila telah dilaksanakan atau dikerjakan oleh beberapa orang dalam suatu tempat, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Misalnya seperti mualim tinggal di desa Pamintangan. Nah, di Pamintangan ini cuma ada beberapa orang yang belajar tajwid, misalnya termasuk mualim. Nah, maka kewajiban bagi orang lain yang ada di kampung Pamintangan ini, misalnya jumlahnya 1000, maka gugurlah kewajiban atas mereka itu. Nah, itu adalah hukumnya daripada ilmu tajwid. Ya, fardu kifayah artinya apabila ada yang mengerjakan beberapa orang saja, ada yang menggawinya, ada yang melaksanakannya beberapa orang saja pada suatu tempat, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Wal amalu bihi, sedangkan mengamalkan atau menerapkannya ketika kita membaca Al-Quran adalah fardu ain. Fardu ain itu artinya wajib bagi setiap individu. Wajib bagi setiap individu. Nah, artinya apa? Artinya sama saja di sini belajar tajwid itu wajib juga. Nah, kenapa? Karena bagaimana bisa orang membaca Al-Quran dengan benar tanpa pernah belajar, ya kan? Kayak apa orang tuh hendak bisa membaca Al-Quran amun inya kada suah belajar, ya kalau. Nah, maka belajar membaca Al-Qur'annya itu juga adalah wajib. Jadi bagi orang yang membaca Al-Qur'annya salah, itu berdosa hukumnya. Berdosa hukumnya. Nah, kalau begitu mualim, saya nggak usah aja dah membaca Al-Quran sama sekali biar nggak dosa. Itu makin salah lagi. Ya, makin salah lagi guys. Ya, jadi mualim aja amun ulun ni membaca Al-Quran salah, berdosa, lebih baik kada membaca Al-Quran dah jar, nyaman kada berdosa. Itu adalah pemahaman yang salah.
Karena kita ini adalah sebagai umat Islam dan kitab suci kita adalah Al-Quran, maka oleh karena itu kita dituntut untuk bisa membacanya dan juga mempelajarinya. Di antara kewajiban kita sebagai umat Islam adalah harus bisa membaca Al-Quran. Bagaimana bisa membaca Al-Quran? Yaitu harus kita belajar ilmu tajwid. Nah, jadi mengamalkan ilmu tajwid itu tadi ketika membaca Al-Quran adalah hukumnya fardhu ain. Ya. Ala kulli muslimin wa muslimatin, atas tiap-tiap muslimin, muslim laki-laki dan muslimatin, sama saja laki-laki atau perempuan, lalakian, bibinian, itu ya fardhu ain, wajib bujur ketika dia membaca Al-Quran. Bila salah maka berdosa. Nah, maka kita harus belajar minal mukallafin, dari orang-orang yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Ada yang tahu mukallaf? Nah, mukallaf itu adalah orang yang dibebani hukum syariat. Orang yang dibebani hukum syariat. Hukum syariat ada berapa? Ada 5, ya. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah atau boleh. Nah, itu jadi atas oleh orang yang mukallaf. Lalu apa syaratnya orang itu mukallaf? Syarat orang itu mukallaf apa? Yang pertama, orang itu harus Islam. Nah, jadi orang mukallaf itu harus Islam yang pertama. Bila orang kafir itu mereka tidak mukallaf. Orang kafir itu tidak mukallaf. Tetapi selama di dalam kekafirannya dia itu selama itu juga dia berdosa. Nah, lalu kayak apa jar mu'alim? Bila orang kafir membaca Quran, bila orang kafir sembahyang, maka membaca Al-Qur'annya berdosa, sembahyangnya kada sah. Orang kafir bersedekah, maka kada dapat pahala. Orang kafir puasa, maka maka puasanya tidak sah, karena di antara syarat puasa, syarat sembahyang adalah harus Islam. Nah, jadi bila orang kafir itu kada mukallaf. Nang mukallaf itu adalah orang yang beragama Islam. Itu nang satu. Nah, kemudian yang kedua, syarat mukallaf itu adalah harus berakal. Nah, artinya orangnya harus berakal. Bila gila itu kada mukallaf. Nah, orang gila misalnya kan, itu dia kada mukallaf. Artinya dia tidak dituntut untuk mengerjakan apa yang diperintahkan dalam syariat, karena ia gila. Hendakkah gila? Kada hendak kalau. Nah, oleh itu kita adalah orang yang normal. Artinya semua perintah syariat kita kerjakan. Sembahyang harus kita gawe 5 waktu, pintarlah. Nah, ini sekarang kita di rumah masing-masing. Jadilah kalian contoh yang baik bagi keluarga, bagi adik, kakak, atau orang tua kalian. Ketika sampai waktunya, kerjakan sembahyang. Itu karena kita adalah orang yang berakal. Kalau orang gila itu tidak mukallaf. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah baligh. Nah, baligh itu artinya sudah mencapai usia kalau laki-laki itu kira-kira 12 tahun, kalau perempuan antara 13 sampai 14 tahun. Baligh. Apa ciri baligh? Di antara ciri baligh itu bagi laki-laki, bisa tumbuh kumis, tumbuh jenggot, kemudian suara berubah menjadi garau, ya, suaranya menjadi lebih besar. Kemudian ada jakon kah di gulu. Nah, di gulu ini ada timbul
kemudian suah mimpi basah. Nah, ya suah lah, mimpi basah lah. Ya, mimpi basah, maka itu adalah tanda seseorang itu sudah baligh. Nah, kemudian kalau bibinian, yaitu ditandai dengan menstruasi misalnya kan. Nah, kemudian bagian pinggulnya membesar. Nah, kemudian ya dan yang lain-lainnya lah seperti itu ya. Nah, itu adalah diantara syarat orang yang mukallaf. Nah, jadi hukum tajwid tadi belajarnya fardu kifayah dan mengamalkannya adalah fardu ain, artinya wajib bagi setiap individu atas muslim laki-laki dan muslim perempuan daripada orang yang mukallaf. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.